Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya bersama saya Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung. Tadi pagi kita bahas soal tadi siang sih, nggak terlalu pagi ya. Tadi siang kita bahas soal em, pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi ya berkaitan dengan calon wakil presiden yang bukan bukan calon wakil presiden, pemimpin pemimpin muda begitu. Dan kita tahu itu maksudnya tentu mengarah pada Gibran. Nah sekarang kita ajak ngomong soal peta koalisi, melanjutkan itu Bung Rocky kan pertanyaannya kalau kemudian Gibran itu diloloskan, kemana larinya Gibran itu? Apakah kemudian tetap dengan Pak Prabowo, seperti yang selama ini spekulasi yang paling kuat seperti itu, atau akhirnya dilari juga ke Ganjar Pranowo, karena ini peta ini kan sekarang berubah banget dengan larinya Caimin dari koalisinya Pak Prabowo. Saya kira dia akan pindah ke Ganjar itu karena Oh gitu ya? saya menduga dengan cara yang agak kuat argumennya, saya menduga bahwa Pak Jokowi tetap lebih merasa aman di wilayahnya sendiri, yaitu Hmm. PDIP. Hmm. Tadi pagi kita bahas bagaimana saudara Saldi Isra itu sekedar jadi bedak dan lipstick gitu kan. Ya, Tapi ya. sebetulnya fungsi bedak dan lipstick adalah untuk menegaskan keindahan itu, Mhm. bukan menutupi keburukan, kan itu maksudnya kan. Ya. Dan yang terjadi sekarang justru seseorang pakai bedak itu atau lipstick itu justru memperlihatkan saya ceria dengan Hmm. ada Hmm. yang ada di saya, Hmm. bukan karena dia lemah maka dia membekali dirinya kan fungsi dari alat-alat penggugah kecantikan adalah untuk mendasarkan rasa percaya diri. Yang terjadi di Salih Isra tadi pagi yang kita bahas, dia justru nggak percaya diri atau Mahkamah Konstitusi memakai Salih Isra supaya lebih percaya diri seolah-olah. Hal yang sama juga berlaku kalau Gibran diloloskan. Itu untuk membenahi rasa tidak percaya diri dari Ganjar dan PDIP sebetulnya kan. Hmm. Jadi Gibran juga sekedar bedak dan lipstick untuk Ganjar yang memang tidak mampu untuk memperlihatkan kecantikannya sendiri kan. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi supaya kita nggak dianggap melecehkan fungsi bedak dan lipstick, kita mau pakai metafor ini untuk menerangkan bahwa saudara Gibran itu akhirnya hanya seperti jadi pemanis. Dia tidak manis tapi jadi pemanis. Untuk siapa? Untuk yang tidak manis, yaitu Ganjar. Kalau Ganjar sebetulnya oleh PDIP dianggap dia kader utama kita, kenapa harus di bail out lagi melalui bedak yang bermerek Gibran itu yang diloloskan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya ada kekhawatiran dari PDIP kalau nggak, sorry, kekhawatiran dari Pak Jokowi. Kalau ke Pak Prabowo mungkin iya, tetapi ada kecurigaan sedikit tuh. Karena itu kemudian PSI misalnya itu disuruh oleh Pak Jokowi jangan Ya, namanya kira memutuskan untuk deklarasi dulu gitu ya. ya, jangan deklarasi dulu, padahal PSI udah resmi pergi pada Pak Prabowo. Tentu ini juga membuat hati kecil Pak Prabowo kok begini cara berpolitik ya. Kalau Hmm. percaya pada saya, percaya aja tuh. Jadi Hmm. sekali lagi soal Gibran ini, saya menganggap bahwa Pak Jokowi akan suruh Gibran pergi mendampingi Ganjar supaya ruang riasnya menjadi semakin cantik, kira-kira begitu tuh. Oke. Tetapi publik merasa bahwa kalau begitu eh, kesetiaan Pak Prabowo pada Jokowi itu akhirnya harus dihitung ulang. Itu saya kira ini kalkulasi yang penting karena mungkin dalam 2 minggu ini akan terjadi perubahan politik dan Pak Jokowi dengan gembira sudah tahu bahwa Gibran akan diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui ucapan iparnya itu yang menganggap bahwa memang diperlukan pemimpin baru yang berusia muda. Jadi lagi-lagi ruang rias PDIP udah siap-siap untuk menerima pengantin baru. Ya, oke. Tapi ini jadi semakin menarik dong kalau begitu peta koalisinya. Karena PDIP di samping tentu saya menunggu kapan waktunya Gibran itu resmi bisa maju sebagai calon wakil presiden karena undang-undangnya sudah dimungkinkan begitu. Di satu sisi kelihatannya mereka juga sedang merayu Demokrat. Karena Demokrat bagaimanapun juga galau juga untuk ruang eh, apa calon keempat itu kelihatannya sekarang tertutup gitu ya. Walaupun nanti menurut saya bisa aja terbuka ketika Gibran lari ke kemana ke ke Ganjar, saya kira koalisi di Pak Prabowo juga akan jadi dinamis juga kan begitu ya. Dan Pak Prabowo kan cukup menggandeng satu partai saja dia bisa lolos gitu ya. Dan di situ saya kira nanti peluang untuk munculnya calon presiden keempat ya terbuka. Jadi Demokrat jangan buru-buru memutuskan lari ke PDIP dulu karena ini nggak wacana pembaruan dan perubahan nggak dapat kalau di PDIP pasti kan. Ya kita lagi lihat itu kegamangan juga dari teman-teman di Demokrat untuk melihat Ya. kalau Ganjar dipasangkan dengan Gibran itu Hmm. kira-kira memang Pak Jokowi ingin mencari rasa aman di dalam keluarganya sendiri. PDIP itu ada keluarganya sendiri.
Ya. Kalau ke Gerindra tetap dia kos di situ karena nggak mungkin misalnya tiba-tiba Pak Jokowi jadi ketua umum Gerindra. Kalau di PDIP masih mungkin kita membayangkan sesuatu yang agak ajaib misalnya. Oke, Ibu Mega bilang iya, boleh taruh Gibran sebagai wakilnya Ganjar. Tapi kemudian Pak Jokowi bilang iya, tapi kalau saya nggak jadi ketua PDIP, Gibran saya pindahkan ke Pak Pak Prabowo Prabowo. ya. Terus tertambah. Jadi Gibran jadi wakilnya Ganjar sekaligus PDIP itu meminta Jokowi untuk jadi ketua umum partainya kan. Jadi ini hal yang bisa terjadi. Kalau hipotesis itu kita ucapkan sejak sekarang, Demokrat tentu merasa ya nggak ada gunanya pergi pada PDIP kan, karena fungsi-fungsi Demokrat itu jadi betul-betul insignifikan untuk mempengaruhi kebijakan yang di kabinet nanti yang sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Jokowi dan Megawati itu. Demikian juga Pak Prabowo mulai susun strategi baru. Nah di situ ada kesempatan mungkin Pak Prabowo dan Demokrat ya bersatu lagi untuk bikin konsolidasi kan. Kan itu yang kita sebut sebagai dalam politik hari ini anything goes, apapun bisa terjadi. Justru karena nggak ada pola dan nggak ada etika. Ya, dan dengan menggandeng Demokrat, kemudian Pak Prabowo juga harus membatalkan dong semangatnya bahwa akan meneruskan pemerintahnya Jokowi kan begitu. Dengan sendiri itu yang mesti diucapkan kan nggak mungkin Gerindra lakukan hal yang masih seperti sinyal dia kemarin. Sebetulnya sinyal dari awal itu Jokowi meminta supaya kader-kadernya jangan cepat-cepat pergi pada Prabowo tuh karena mungkin Pak Jokowi bilang tunggu dulu lah, Gibran kan masih saya andalkan tuh. Kenapa kalian tiba-tiba pergi pada Prabowo? Tapi Pak Prabowo juga mungkin nggak peduli aja karena Gerindra mesin politik udah jalan dan mungkin sekali begitu Gibran dipindahin ke ini saya terus memakai kata dipindahkan karena itu kekuasaan presiden untuk pindah-pindahan aparatnya kan. Jadi Gibran sebagai aparat politik istana itu dipindahkan ke PDIP. Kalau itu terjadi sangat banyak pemilih yang tadinya swing voters misalnya tiba-tiba pindah pada Prabowo. Apalagi kalau Prabowo menggandeng Demokrat karena swing voters itu percaya bahwa AHY masih memiliki aura di kalangan anak muda tuh. Beda dengan Gibran. Gibran anak muda tetapi bukan aura politiknya tapi aura bisnisnya yang orang kenali kan itu bedanya tuh. Nah kita mesti hati-hati mengulas ini walaupun kehati-hatian itu nggak ada gunanya karena kita bisa pastikan bahwa Pak Prabowo dengan sendirinya akan mencari koalisi baru dan Demokrat ada AHY di situ sangat mungkin ikut dalam koalisi Pak Prabowo dengan tukar tambah yang lebih final. Mungkin juga bukan sebagai calon wakil presiden, mungkin tetap Airlangga sebagai calon wakil presiden Prabowo. Tetapi kehadiran Demokrat di koalisi Airlangga kalau dimungkinkan, di koalisi Prabowo kalau dimungkinkan, itu merubah peta loh. Jadi hati-hati kita membaca gejala-gejala aneh dalam politik Indonesia. Kita sebut gejala-gejala. Ya, tetapi saya kira Pak Prabowo juga mesti hati-hati juga dengan Pak Erlangga karena kalau tidak segera ada kepastian bisa terjadi juga seperti Caimin yang sudah 1 tahun lebih berkoalisi tiba-tiba kabur begitu saja. Jadi memang ini jadi menarik ya karena satu sisi Pak Jokowi punya skenario tersendiri dan kemudian di satu sisi partai-partai ini wait and see dan saya kira pembelotan Caimin kan kita selalu punya asumsi nggak mungkin orang seperti Caimin berani membelot gitu karena bisa disandra oleh Pak Jokowi. Ternyata dia berani dan saya kira itu memberikan inspirasi kepada ketua umum partai lain juga untuk mulai berani bertindak. Itu intinya sebetulnya. Jadi orang bilang ya udah nggak ada waktu tuh Demokrat untuk nyari pasangan. Oh jangan skala. Caimin dan Anies pun dalam waktu 4 jam bisa berpasangan dan tiba-tiba orang katakan. Jadi semuanya semacam kalau saya sebut quick sex nanti bahaya tuh. Tapi semua ini sebetulnya didasarkan pada gairah untuk segera melakukan ya perselingkuhan sebetulnya tuh. Tapi kalau kita pakai istilah-istilah itu seolah-olah ada hal yang nggak jujur di situ. Tetapi dasarnya adalah semua kemungkinan yang paling buruk sekalipun bisa dilakukan oleh ketua-ketua partai ini. Karena ada polanya tuh. Demikian juga Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi kan polanya adalah tidak ada pola. Kan pola dari Pak Jokowi adalah hancurkan semua pola. Karena itu istilah cawe-cawe itu menunjukkan bahwa tidak diperlukan pola. Karena semuanya bisa dicawe-cawekan kembali. Ya, tapi sebenarnya kalau disebut perselingkuhan ya nggak pas juga karena mereka ini kan kawin paksa juga, Bung Nurul. Ya itu maksud saya tuh. Nah, kalau perselingkuhan ya ada niat yang mungkin rasa batin yang tersembunyi. Ini betul-betul nggak ada. Ya, memang kawin paksa jadi gimana gitu kan dan diancam jadi ya terpaksa lah gitu. Nah kita masuk sebenarnya dalam ide bagaimana dunia internasional tetap aja para analis internasional berupaya untuk memahami hal yang belum pernah ada di dalam sejarah politik dunia, hal semacam ini. Itu kata koalisi sendiri kan
Orang bilang, apa itu koalisi? Ya koalisi artinya satu visi dari awal. Nah sekarang koalisi itu bisa 4 jam berubah tuh. Artinya memang nggak ada koalisi dari awal kan. Jadi sebetulnya ini kegiatan politik yang memperlihatkan bahwa oportunisme bergabung dengan pragmatisme, bergabung dengan kebajinganan, macam-macam ada di situ tuh. Jadi itu intinya, dan rakyat tahu bahwa di dalam kasakusuk yang kasar ini orang melihat rempang bagaimana rakyat itu diperhatikan. Bagaimana stunting merebak kemana-mana. Bagaimana daya beli nggak lagi terjamin karena kenaikan kebutuhan pokok. Jadi kontrasnya ada di situ. Dan kita melihat bahwa potensi Indonesia untuk berantakan sebetulnya ada di depan mata. Yes, dan selalu kembali kepada tesis Anda ya. Kalau para elit bertikai dan kemudian berantakan semuanya itu akan bagus buat rakyat. Itu kan sebenarnya tesisnya ya. Betul, dan saya kira sedang ke arah itu tuh. Elit berkelahi di tingkat politik, elit tukar tambah dalam soal rempang, itu nggak jelas apa poinnya. Saudara Menko Polhukam dan LSM akhirnya mulai bersepakat bahwa ini ada satu keadaan yang anonim, dan dalam keadaan yang anonim yang tanpa aturan ini diperlukan satu kesempatan untuk memulai kembali gerakan masyarakat sipil, dan gerakan masyarakat sipil itu akan terhubung dengan gerakan buruh, terhubung dengan gerakan mahasiswa. Nah satu paket itu yang dulu kita sebut potential people power, memang sedang berlangsung potential people power itu. Ya. Jadi saya kira ini hukum malam sedang berjalan. Ya, sunatullah ini. Ya, supaya aman kita anggap aja ini hukum alam. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Yes. Percaya adalah hukum alam. Yes.